Perkenalkan, nama saya Matthew Sebastian Samsi dengan NRP 130123903. Tugas mata kuliah UAS Ekonomi Bisnis di Asia. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari Zoom yang telah diberikan Pak Heri kepada saya. Pembukanya ada. Jadi Asia Timur ini selama ini dikenal sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Tapi di balik pertumbuhan ini, ada satu masalah besar yang sering luput dari perhatian. Mengapa perusahaan-perusahaan terbaik di kawasan ini justru melambat dan kalah saing secara global? Kita lanjut ke masalah utama. Perusahaan-perusahaan unggul di Asia Timur yang seharusnya menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi ternyata tidak berkembang secepat yang diharapkan. Mereka menyumbang hampir 60% output nasional, tapi produktivitas mereka stagnan. Bahkan mereka semakin tertinggal dari perusahaan frontier di negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Jerman. Ini bukan hanya masalah bisnis, tapi masalah nasional yang bisa menghambat transformasi ekonomi jangka panjang. Ada dua penyebab utamanya. Yang pertama, rendahnya tingkat adopsi teknologi canggih. Banyak perusahaan belum mengimplementasikan teknologi modern seperti otomatisasi, AI, digitalisasi proses produksi yang bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing. Hal ini sangat terlihat di Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Yang tertinggal dari Korea Selatan dalam hal inovasi dan transformasi digital. Kedua, transfer teknologi dari perusahaan multinasional ke mitra lokal masih sangat terbatas. Hanya sekitar 50% afiliasi lokal yang benar-benar mendapatkan teknologi dari perusahaan induknya. Mengapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, afiliasi lokal di negara berkembang belum cukup siap secara kapabilitas untuk menyerap teknologi baru. Yang kedua, ada perusahaan induk cenderung menahan teknologi terbaiknya dan hanya membagikan sebagian saja ke cabang di negara berkembang. Kendala struktur. Masalah ini diperparah oleh hambatan struktural di dalam negeri masing-masing. Tekanan kompetisi yang rendah membuat perusahaan merasa nyaman dan tidak terdorong untuk berkembang. Sementara itu, banyak perusahaan juga kekurangan SDM berkualitas, baik dari sisi manajerial, teknis maupun inovasi. Tanpa insentif dan kemauan yang cukup, perusahaan cenderung bertahan di zona nyaman dan enggan mengambil resiko untuk tumbuh. Perbandingan antar negaranya, kalau kita bandingkan antar negara yang terlibat perbedaan yang signifikan. Yang pertama itu ada Korea Selatan, berada di garis depan dalam hal adopsi teknologi dan transformasi digital. Di Vietnam dan di China juga antara perusahaan yang tertinggal dan perusahaan unggulan sangat besar. Misalnya, di China, produktivitas perusahaan top nasional masih 3 kali lebih rendah dibandingkan perusahaan sekelas di Amerika Serikat. Artinya, meskipun jumlahnya besar dan daya saing global mereka masih sangat terbatas. Solusi dan rekomendasi. World Bank menyarankan reformasi besar-besaran yang dilakukan secara terintegrasi. Ada 3 hal kunci. Yang pertama, infrastruktur digital. Negara harus mendorong penyediaan internet cepat, data center, teknologi cloud, dan layanan digital lainnya, agar perusahaan bisa lebih efisien dan terhubung dengan pasar global. Kedua, ada kapabilitas SDM. Perusahaan dan pemerintah perlu bersama-sama membangun keterampilan teknis dan manajerial. Ini bisa melalui pelatihan vokasi, peningkatan pendidikan, atau insentif untuk pengembangan skill digital. Yang terakhir ada reformasi pasar. Perlu ada pembukaan akses terhadap pasar internasional, penghapusan hambatan non-tarif, serta kebijakan yang mendorong kompetisi sehat antar perusahaan. Dan yang terakhir, pemerintah perlu memberi dukungan khusus bagi perusahaan frontier agar mereka bisa berkembang lebih cepat dan menjadi katalis penyebaran teknologi ke perusahaan lainnya. Ini bisa berupa insentif pajak, akses pendanaan inovatif, atau kemitraan riset dan pengembangan. Penutup dari saya, kalau ingin mempertahankan momentum pertumbuhan, Asia Timur tidak bisa hanya mengandalkan ekspor atau tenaga kerja murah. Perusahaan-perusahaan unggul harus didorong untuk tumbuh lebih cepat, lebih inovatif, dan menjadi sumber penular teknologi bagi ekosistem bisnis sekitarnya. Dengan strategi yang tepat, Asia Timur
bisa memasuki babak baru, bukan hanya sebagai pusat produksi global, tapi sebagai pusat inovasi dan teknologi. What were the most insightful points? Yang pertama, perusahaan terdepan di Asia mengalami stagnasi produktivitas padahal mereka punya kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Yang kedua, teknologi tidak menjembar secara merata, baik karena kesiapan lokal yang rendah maupun karena MNES tidak membagikan teknologi terbaiknya. Ketiga, Korea Selatan menjadi contoh keberhasilan, sementara negara seperti Indonesia dan Vietnam masih tertinggal dalam adopsi teknologi canggih. Keempat, ada perusahaan lokal butuh dorongan baik dalam bentuk peningkatan skill, infrastruktur digital maupun iklim kompetisi sehat. Did the seminar offer practical the recommendation or new perspective? Ya, video ini atau Zoom ini menyampaikan rekomendasi kebijakan yang sangat praktis dan realistis, sepertinya investasi pada infrastruktur digital termasuk broadband dan cloud system, peningkatan skill SDM dengan fokus pada keterampilan manajerial dan teknis, reformasi pasar agar lebih kompetitif dan terbuka terhadap perdagangan internasional, pendekatan sistemik, yaitu tidak cukup melakukan satu reformasi saja, tapi harus sinkron di berbagai sektor. Juga perspektif baru yang muncul adalah fokus pada perusahaan frontier sebagai agen perubahan teknologi, alih-alih hanya fokus pada UKM atau perusahaan kecil. Pentingnya meningkatkan lingkungan adopsi teknologi, bukan sekedar menyediakan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.